Aduh. Sedikit sekali. 15. Iya wis. Oke, jadi selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mendemokan bagaimana membuat Black Ocean Burger. Nah, pertama kali akan kita siapkan adalah black bannya. Nah, untuk bahannya bisa dilihat sudah saya jadikan satu di sini semua. Dari tepung, charcoal powder, garam, gula, ragi, dan bread improvernya. Oke, bisa langsung kita masukkan ke dalam mixing bowl. Nah, di sini sudah saya campurkan langsung air dan telurnya, jadi bisa langsung kita tuang saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu mixing. Nah, kita aduk dulu dengan kecepatan yang rendah. Nah, ini kita akan aduk hingga adonannya homogen, teman-teman. Nah, di bagian bawah ada yang masih lengket, bisa kita scrap dulu. Kita naikkan speednya. Nah, untuk membuat burger bun ini mau diaduk manual pun juga bisa, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, jika sudah seperti ini menyatu, kita bisa tambahkan Vilma Prestige margarinnya. Kita lanjutkan mengaduk hingga adonan ini kalis. Untuk lama pengadukannya bisa disesuaikan dengan kekuatan mixer teman-teman ya di rumah. Jadi kalau misalnya mixernya besar, ya pasti hasilnya relatif lebih cepat untuk mencapai konsistensi yang diinginkan.
Nah, sekarang akan kita cek dulu apakah adonan ini sudah kalis. Kita tambahkan sedikit sebentar saja. Nah, ini sudah cukup kalis, teman-teman. Oke, kita bisa lanjutkan ke proses yang selanjutnya. Nah, sebelumnya ada yang sempat bertanya, charcoal powder bedanya apa, dimasukkan di awal atau di akhir? Kalau saya lebih suka di awal, supaya jadi dia tercampur dengan tepung rata dan tidak terbang kemana-mana, teman-teman. Kalau di akhir biasanya adonannya sudah padat, baru kita tambahkan charcoal powder. Itu biasanya charcoalnya bisa terbang-terbang. Terus ada juga yang tanya waktu kemarin, kenapa menggunakan Vilma Prestige. Nah, karena Vilma Prestige ini sudah campuran dengan butter dan margarin, teman-teman. Jadi pastinya lebih wangi, lebih enak kalau dipakai roti. Dan pastinya juga bisa melembutkan roti kita juga. Kita timbang 65 gram. Kalau nggak ada charcoal gantinya apa sih? Kalau nggak ada charcoal bisa pewarna hitam atau tinta cumi. Merang. Sekam. Sama charcoal. Bahan dasarnya. Kalau charcoal kan dari bambu, merang dari sekam. Bisa sih. Terus kalau dimakan krenyes kayak kasiran, kayak makan jamur. Nah, berikutnya akan kita rounding, teman-teman. Nah, ada yang tanya juga nih, kalau pakai tinta cumi jadinya amis nggak? Pasti ada rasa sedikit amisnya. Ini
Untuk resep ini sebenarnya aslinya menggunakan tinta cumi, karena nanti ditakutkan amis, jadi makanya saya ganti dengan charcoal. Oke, berikutnya akan saya letakkan di loyang. Dan akan kita proofing. Nah, kali ini saya akan membuat dengan diberikan ring teman-teman, supaya burger bun kita punya kakinya jadinya lebih tinggi. Nah, mungkin sudah ada pertanyaan yang lain, Chef Miki. Nah, untuk ringnya jangan lupa di greasing dulu teman-teman, supaya nggak lengket. Kalau charcoalnya diganti sama coklat bubuk, tapi yang hitam bisa nggak sih? Kan ada tuh yang black namanya. Nah, yang jelas pasti rasanya kan berbeda. Harusnya bisa-bisa aja teman-teman. Cuman jangan lupa ditambahkan airnya. Karena kalau misalnya kita pakai coklat bubuk, pasti akan lebih kering adonannya. Sama penggunaan charcoal ini jadi kalau di adonan itu sebenarnya berpengaruh nggak sih sama teksturnya, mungkin ngembangnya, atau mungkin kalau pakai charcoal ada efek sampingnya secara adonannya? Ada efek sampingnya, jadi hitam adonannya. Itu efek utama sih, bukan efek samping. Jadi mungkin adonannya akan jadi lebih kasar teman-teman, tidak seperti biasanya. Tak tunjukin dulu. Nah, jadi ada satu adonan yang tidak saya berikan ring. Jadi untuk perbandingan aja nanti hasilnya seperti apa. Jadi ini akan saya proofing dulu. Dipakai barusan ukuran berapa ya Chef ya? Ringnya ukuran berapa? Sebentar. Enggak ada sih. Thank you. Ukuran 9 cm diameternya, tingginya 3 cm teman-teman. Ringnya jangan lupa dioles ya teman-teman, supaya nggak lengket, kecuali kita pakai ring yang bahannya teflon. Nah, sambil menunggu ban kita mengembang, oh ya, gimana? Ada yang ketinggalan nih Chef. Tadi Oke. timbangannya berapa Chef? Timbangannya 65 gram. 25 gram. Satu resep jadi berapa roti Chef? Jadi 6 roti tadi. Jadi 6 roti ya. Iya. Jadi porsinya cukup kecil ya, nggak usah bingung berbuat. Ini terus ada yang tanya, kalau tanpa timbangan Chef tadi nimbangnya, boleh nggak sih? Hasilnya maksimal nggak? Maksimal, apalagi kalau dijadiin satu semua. Ukurannya nggak sama semua ya. Ada yang porsi Jadi kecil, bisa yang langsung kecil. dikira-kira aja dibagi 6 gitu boleh teman-teman. Kalau misalnya timbangannya bermasalah mungkin. Nah, ini ada pertanyaan lagi Chef. Itu kalau seandainya kita mau merubah timbangan Chef, Iya. cara ngerubah ukuran ring juga ini
ada tipsnya nggak Seth? Cara hitungnya atau patokannya lah gampangannya. Patokannya mungkin dari ini ya teman-teman, dari volume ringnya. Gitu. Jadi misalnya volumenya ini kan tadi diameternya ketemu 9. Kita masukin aja di rumus tabung pi r kuadrat T, dihitung kan, nanti ketemu tuh itu volumenya berapa. Nah, kalau misalnya kita mau membuat yang maksudnya apa ya? Kayak datar atau tidak lebih tinggi dari ring ini, ya dari volume tadi bisa dibagi dengan 4,5 atau 4. Tapi kalau misalnya mau yang lebih tinggi atau lebih besar lagi, mungkin bisa setengahnya aja. Tapi saya untuk resep ini saya nggak ngitung ya teman-teman. Jadi langsung aja saya pakai gitu. Kenapa kok saya pakai ring ini? Karena supaya kakinya itu saya dapat. Jadi burger saya bisa lebih tinggi. Nah, berikutnya kita akan membuat patty-nya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Minyak wijen yang sudah saya campur dengan filma minyak goreng. Berikutnya ini adalah bahan seasoningnya. Dan berikutnya ada proteinnya teman-teman. Nah, kali ini cukup mudah teman-teman. Jadi semuanya tinggal dimasukin aja. Oke, kita masukkan udang dan ayamnya teman-teman. Untuk resepnya sudah ada di Smart Plus ya. Kita pakai 150 gram udang dan 75 gram ayam. Berikutnya kita masukkan seasoning dan tepungnya jadi satu. Nah, kelihatan itu ada merica, kaldu bubuk, garam, penyedap, dan tepungnya semua sudah ada di sini teman-teman, beserta gulanya. Langsung kita masukkan. Langsung kita masukkan juga minyak-minyaknya. Oke. Sekarang bisa langsung kita nyalakan food processornya. Nah, sudah cukup halus teman-teman, bisa kita angkat. Nah, berikutnya saya sudah siapkan kulit pangsit yang sudah saya potong-potong seperti ini, seperti mie. Oke, bisa kita tabur aja di cutting board supaya memudahkan kita kerja. Nah, berikutnya akan kita buat patty-nya. Kita scrap dulu. Oke. Nah,
kita keluarkan saja teman-teman biar lebih mudah. Chef, ada pertanyaan nih Chef soal Ya. adonan Gimana? yang buat patinya ini digiling sampai halus kah Chef? Iya, tentu aja pakai sampai halus teman-teman. Tapi sesuai selera juga sih. Kalau misalnya teman-teman suka waktu gigit itu masih ada keres-keres udangnya, boleh setengah aja. Jadi setengah halus, setengah kasar diaduk gitu boleh juga. Nah, sekarang kita akan timbang seperti ini. Kita ambil 85 sesuai resep ya teman-teman. Oh, kebanyakan ini. Kok gak pas? Ya. Nah, oke lah, lebih sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, langsung kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Kita tutup dengan kulit pangsit yang sudah dibuat tadi sampai menjadi seperti ini teman-teman. Nah, kita sisihkan. Nah, berikutnya kan nggak mungkin ya bikin burger kayak gini. Kita ambil ring sebesar ring yang kita gunakan tadi. Ya kebetulan saya pakai yang sama ya teman-teman. Jadi kita bentuk bulat seperti ini. Nah, jadilah patty-nya seperti ini teman-teman. Thank you. Nah, saya tadi lupa. Jadi sekarang saatnya kita panaskan dulu Vilma Good Fry-nya buat kita goreng. Jadi kita lelehkan dulu teman-teman. Saya siapkan juga strainer dan kawan-kawannya. Sambil nunggu good fry-nya, kan saya lanjutkan teman-teman untuk patty-nya. Jadi sudah jadi satu. Saya lanjutkan lagi sampai adonannya habis teman-teman. Cuman buat ngelelein aja yuk. Dagangnya kena. Oh. Intinya badannya udah kan rusak lagi.
Nah, ini jadi kurang sedikit teman-teman, jadi saya akan tambahkan beberapa lembar. Nah, mungkin sudah ada pertanyaan yang baru. Ada pertanyaan soal minyaknya, Chef. Oke, gimana itu? Minyaknya harus full minyak padat atau dicampur minyak goreng bisa juga, Chef? Sama sebenarnya kelebihannya kalau pakai minyak padat ini apa sih, Chef? Nah, kalau misalnya seperti itu mending pilih salah satu aja teman-teman, minyak padat atau minyak goreng. Kalau dicampur ya jadinya nggak jadi apa-apa teman-teman. Jadi fungsinya kenapa kok saya pakai minyak padat, jadi nanti di permukaan luarnya ini dia bisa garing, crispy, bagus, tapi di dalamnya dia tetap moist dan fluffy seperti itu teman-teman. Nah, kalau dicampur sama minyak goreng ya fungsinya kan beda lagi teman. Sama-sama untuk menggoreng, cuman hasil akhirnya akan sama saja teman-teman. Chef, ini ada pertanyaan lagi, Chef. Nah, gimana tuh? Kalau ini patty nih, Chef, kan beda ini. Kalau mau bikin yang frozen bisa nggak sih, Chef? Ada tipsnya nggak? Frozen, nah kalau sudah dibentuk kayak gini, ini bisa langsung di frozen teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya mau buat, misalnya bikinnya hari Senin, kita mau bikin burgernya hari Kamis gitu. Seperti ini sudah jadi seperti ini, bisa langsung kita frozen teman-teman. Terus ini kulit pangsit ini, kalau mau diganti pakai mie kering bisa nggak? Mie kering saya tidak menyarankan, mending pakai bihun. Gelas noodle itu. Bihun, gelas noodle, bihun apa ya? Kayak Bihun jagung. bihun jagung itu bisa. Jadi nanti kayak apa namanya, yang jadi kayak rambutannya ini putih-putih gitu teman-teman. Beda seperti yang saya demokan hari ini, akan jadi lebih kayak golden brown gitu. Nah, sisa adonan sedikit akan saya jadikan udang rambutan versi kecil biasa. Belum. Sama ada tips nggak sih biar kalau goreng minyaknya nggak cepet hitam? Kan ini kalau di rumah ini ibu-ibu kebanyakan bikinnya yang ekonomis. Oke. Minyak biar bisa dipakai tetap bersih terus lah istilahnya. Nah, yang pertama teman-teman, jadi suhunya jangan lupa dijaga. Jadi jangan sampai berasap-asap kayak gitu. Jadi suhunya panas gitu aja, sudah langsung kita goreng di suhu yang kita kehendaki. Misalnya untuk menggoreng kan biasanya di 160 sampai 180 untuk menggoreng apapun itu pada umumnya, di range suhu segitu. Kalau suhunya memang terlalu besar pasti akan cepat hitam teman-teman, dan terutama kalau kita menggoreng sesuatu yang menggunakan tepung seperti kayak fried chicken dan lain-lainnya. Minyaknya belum ya, Chef, ya? Masih belum, minyaknya masih belum. Jadi kurang 10 derajat lagi, Chef. Ada pertanyaan lain mungkin, Chef? Enggak. Ada pertanyaan sedikit soal roti sih, Chef. Nah, Kan gimana beda tuh? sama resep yang kita pakai hari ini. Jadi ada yang Gimana? Smart Bakers ini pernah bikin brioche bun. Oke. Dia susu sama air dicampur sama ragi dulu sampai berbuih. Nah, itu kira-kira sebenarnya sama nggak sih, Chef? Kalau yang di sini Chef tadi kan dicampur langsung semua. Ya.
Itu pengaruhnya kira-kira apa sih? Saya sekalian Sambil goreng ya. dulu ya. Oke. Nah, sebenarnya cara seperti itu banyak digunakan di luar negeri karena suhu di sana relatif lebih dingin, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bikin itu di negara tropis seperti kita ini, tentu saja bisa. Cuman ragi itu akan bereaksi terlebih dahulu sebelum kita mau mengerjakan. Jadi misalnya nih, kita ngerjainnya lama nih, nggak biasa bikin roti lama, terus tiba-tiba kita bikin seperti cara tadi, diaktifkan dulu raginya. Takutnya pada saat selesai kerja, nah nggak ngembang juga rotinya karena raginya sudah bekerja di awal. Jadi kita goreng dua-dua dulu aja, teman-teman ya, biar space-nya dia lebih banyak. Nah, mungkin sambil jawab yang dari question box Instagram ya. Bisa nggak sih pakai resep burger bun yang biasa? Tentu bisa, teman-teman. Jadi tinggal diaplikasikan saja. Misalnya resep yang biasa, langsung ditambahkan charcoal powder gitu juga bisa. Atau resep ini langsung dihilangkan charcoal powdernya juga bisa. Berikutnya tips supaya roti nggak keras. Nah, pakai telur, teman-teman, supaya dia teksturnya lembut, terus ringan juga. Kalau misalnya mau pakai bread improver juga boleh. Nah, kenapa kok harus pakai Vilma Prestige? Nah, tentu saja Vilma Prestige ini hasilnya rotinya akan lebih wangi, teman-teman. Lebih wangi karena sudah ada campuran butter dan margarin, dan tentunya harganya lebih ekonomis. Jadi lebih bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang misalnya jualan UKM gitu, pasti akan lebih enak rasanya. Berikutnya, ada faktor apa saja yang menyebabkan produk atau gagal atau bantet? Nah, tentu saja kita harus tahu, teman-teman, bahan-bahan kita itu seperti apa. Misalnya nih, ragi sudah seminggu dibuka tapi ditinggal di luar. Nah, itu perlu dipertanyakan, teman-teman. Harus kita tes dulu raginya masih hidup atau sudah mati. Kalau memang sudah mati, tentu kita harus mengganti. Saya potong sebentar, saya. Oke. Ada pertanyaan soal ini, saya. Tadi goreng ini apinya api sedang, api besar atau api kecil, saya? Saya pakai api kecil. Kecil. Supaya dia matangnya. Ukuran kompornya ya, saya. Iya, betul. Kompornya gede. Nah, berikutnya ada yang tanya, tapi ini kayaknya sedikit melenceng. Bedanya Ben Mary dan Au Ben Mary sama aja, teman-teman. Cuman ada aunya sama enggak gitu aja. Jadi kalau misalnya, kan ini dari bahasa Prancis ya. Jadi kalau misalnya kalimat atau kata yang maskulin ditambah au, kalau feminim ditambah ala, sama kayak bahasa Jerman, teman-teman. Tapi tetap artinya waterbath sama aja. Chef, ada tips nggak, Chef, biar tahu ini patty kan digoreng. Iya. Kita biar tahu dalamnya udah matang atau belum. Soalnya kan takutnya luarnya kecoklatan dulu atau gimana. Nah, kita atur kontrol dari apinya aja, Chef. Jadi apinya kan kecil nih. Jadi waktu dia akan masaknya itu cukup perlahan. Jadi di dalamnya itu pun juga dia matangnya juga kayak. Jadi kayak waktu memasaknya memang lebih lama, tapi pasti di dalamnya matang. Dan kalau misalnya nih, oh sudah kayak gini, mau diangkat aja deh, karena warnanya saya suka warna seperti ini gitu misalnya. Nah, tusuk aja pakai termometer. Kalau suhunya sudah di atas 75, itu bisa langsung dikonsumsi atau di serve lah anggapannya. Tapi kalau misalnya sudah warnanya segini,
terus ternyata suhunya belum tercapai di 75, itu masukin aja di oven teman-teman, di hold 200 derajat 5 menit. Nah itu seharusnya sudah matang, tapi tetap harus dicek kembali untuk internal temperaturnya. Kalau ini saya namanya, ini teman-teman kan suka nawar semua ya, jadi kalau nggak ada temperatur nih saya ngeceknya gimana? Dipotong aja teman-teman, Dipotong, ya. dimakan enak ya sudah. Oh iya, learning by doing ya berarti saya. Iya betul. Jadi nanti kan ternyata oh tadi 15 menit kurang matang, yang berikutnya batch berikutnya ditambahi. Nah sambil menunggu gorengan ini teman-teman, saya sudah siapkan untuk Cajun sausnya. Jadi nggak usah ngantri-ngantri kayak kemarin, bikin aja di rumah. Ngantri di mana chef ini? Nggak tahu kemarin tuh. Chefnya ikut ngantri nggak? Enggak lah. Enggak, saya geser dulu saya. Aduh, capek. Nah, ini sudah ada semua, dari mayones, saus tomat, Cajun spice, onion flake, paprika powder, sama garlic powder. Ini tinggal diaduk aja teman-teman. Ini Cajun saus yang mirip sausnya nugget itu ya chef ya? Iya, mirip. Oh ya, ini juga bisa loh dijadiin nugget, tinggal dikukus aja. Nah, kenapa kok warnanya nggak kuning seperti yang ada itu ya? Karena paprika powdernya saya pakai yang smoke paprika, jadinya warnanya dia lebih gelap. Tapi nggak masalah, rasanya tetap enak teman-teman. Sausnya cuman gini aja chef? Iya, gampang kan? Diaduk gitu aja chef? Iya, gampang kan? Nggak usah ngantri. Terlanjur repot mau fokus kamera. Sudah jadi teman-teman. Udah jadi. Berikutnya kita buat yang coleslaw-nya. Nah, karena di resep saya nulisnya TT, itu artinya to taste teman-teman. Jadi untuk Maggi seasoningnya itu saya kira-kira, karena kan disesuaikan dengan selera kita masing-masing ya. Sebentar. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, akan saya lanjutkan untuk patty-patty berikutnya. Nah, disusul dengan sisa adonan tadi teman-teman. Oke, kita take out. Nah, balik lagi untuk ke coleslaw-nya. Kita sudah siapkan mayonnaise di sini. Kita tambahkan aja Maggi seasoning. Kita aduk teman-teman. Kalau mau enak, kasih mayonnaise, kasih lemon juice, kasih salt, pepper. Tapi kita bikin yang praktis saja kali ini teman-teman. Oke, kita kasih red cabbage-nya. Cukup. Kita kasih carrotnya juga.
Nah, jadi tadi Maggie-nya nggak ketimbang ya teman-teman. Jadi dikira-kira aja sendiri. Karena kadang ada yang nanya berapa gram. Tadi sudah saya praktekkan nggak ketimbang, jadi jangan ditanya lagi. Karena cuma sedikit sekali teman-teman. Ya, berapa? 2 petrot ya San ya? Ya 2 sampai 3 boleh. 3 petrot. Nah, bahasa Indonesia kan bukan itu petrot. Oke, coleslaw-nya seperti ini. Kalau misalnya mayonya dirasa kurang, ditambahkan sendiri teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Nah, dan ternyata teman-teman, bannya ini sudah jadi. Kalau yang pakai ring, jadinya kayak gini nih, ada kakinya. Jelas ya, kalau misalnya nggak pakai ring, jadinya kayak gini. Nah, gini, jadi bulat kayak gini. Oke, saya akan pakai yang ada kakinya teman-teman. Saya sambil cek dulu gorengannya. Nah, ada yang mulai bertanya lagi nggak, Chef? Oke, kita belah bannya seperti ini ya isinya. Karena ada 4, jadi kita pakai 4 ban. Nah, charcoal bannya apa perlu dioles? Sesuai selera teman-teman. Kebetulan saya kemarin ada putih telur sisa, jadi saya oles pakai putih telur, terus saya taburi wijen. Kalau misalnya nggak dioles, jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini, lebih doff ya teman-teman. Bedanya. Oke. Nah, kita akan oles bannya. Oh, kita preheat dulu pannya ya, karena kita mau toast bentar. Nah, ada pertanyaan lain nggak, Chef? Masih belum ada. Oke. Pertanyaan. Ini aja sih. Jadi ada beberapa ini kan agak bingung sama oven nih. Oke. Jadi ini kan yang kita pakai ya sebentar.
Ya, gimana? Hari ini kan sudah dipanggangin tadi ya, Chef, Iya. ya. Tapi yang kita bikin hari ini kan belum, masih nunggu kering. Manggangnya kalau biasa itu suhunya berapa, Chef? Dan berapa Suhunya 170 teman-teman. Tenang aja. Sekitar 10 menit lagi kita akan oven burger bannya. lama? 10 menit lagi udah bisa. Enggak, belum. Belum ternyata. Belum 1 jam. Belum. Ini demonya agak cepat. Iya, Jadi kecepatan. dijelasin aja. Kalau Iya. barangkali kita udah selesai duluan. Jadi kita akan proving sesuai di resep itu sekitar 30 derajat Celcius, sekitar 60 sampai 90 menit teman-teman. Setelah itu akan kita oven di suhu 170 derajat, oven atas bawah. Yang nggak punya, yang ovennya cuma api bawah aja, langsung aja pakai 170 tidak masalah. Kalau kentang kering berarti pakai yang 170 ya, Chef? Ya betul. Untuk waktunya tapi disesuaikan dengan oven masing-masing teman-teman. Oke, saya kerjakan 2 dulu ya teman-teman. Oke. Pertama akan kita oles bagian dalamnya dengan Vilma Presis margarin. Oke. Sudah ada pertanyaan baru, Chef? Nah, sebentar. Ini malah ada yang nawar, Chef. Kalau nggak punya oven dikukus bisa, Chef. Oh, iya. Beli aja. Beli aja. Ya kan? Kan ada supermarket Benar. yang jual burger ban itu. Oh iya, benar. Jadi kalau Nah, kita toast. saya lari. Hati-hati panas ya, Chef. Oke. Oke, kan kita toast. Nah, biar berasap-asap sedikit. Udah gelap tambah gelap ini. Oke, nah, kelihatan nggak ya? Kalau kelihatan, Chef. Pokoknya agak ada coklat-coklatnya sedikit itu loh, kelihatan nggak yang di pinggir? Nah, kalau itu sudah ada, kita take out aja, teman-teman. Susah sekali. Nah, untuk finishingnya kita siapkan burger bun yang bagian bawah tentunya. Nah, akan kita berikan iceberg lettuce. Nah, sebelumnya sebentar. Patty ini saya ambil dulu 2 pieces ya. Kita berikan minimal cheese atau red cheddar boleh, adanya apa. Keju slice biasa juga boleh, cuman nanti nggak melted aja. Tambahkan
Nah, untuk good fry yang saya gunakan tadi, kalau habis digoreng bentuknya akan seperti apa? Sementara kalau masih panas akan tetap cair, teman-teman. Tapi kalau nanti sudah dingin, dia akan membeku kembali seperti bubur nanti teksturnya. Oke, kita akan masukkan di oven dulu sebentar supaya kejunya ini bukan melted ya, kayak dia mengcover patty, bagian atas patty-nya aja. Jadi sedikit melted, nggak sampai melted yang molor seperti itu. Oke, kita tunggu di situ. Nah, sekarang kita bisa berikan coleslaw. Untuk kali ini saya nggak memberikan mayonnaise di burger bun-nya. Kalau teman-teman mau, silakan ditambahkan sesuai selera masing-masing. Langsung saya berikan coleslaw. Kalau misalnya nggak ada kubis yang seperti ini gimana? Bisa pakai kubis yang biasa aja. Nah, berikutnya nih, kan kita masih nunggu cheese itu. Tentunya cukup lama, dan kalau misalnya kita di rumah nggak mungkin lah bela-belain nyalain oven untuk melted cheese. Supaya lebih cepat, bisa langsung kita tembak dengan torch. Nah, kelihatan nggak sih kalau ini sedikit melumer? Kelihatan ya? Lebih mengkilap, Chef. Oke, jadi kita tidak perlu torch. Tapi kalau misalnya nggak punya, bisa di torch saja. Kita akan letakkan di sini, sini. Nah, berikutnya kita tambahkan Cajun sauce tadi. Oh iya, lupa. Harusnya ada iceberg lettuce-nya itu. Lupa ditaruh tadi. Jadi di bawah sebelum coleslaw diangkat sebentar, sebentar. Nah, masih aman, bisa. Bisa ya, teman-teman. Kelupaan ini tadi. Sedikit biar aman. Oh, iceberg lettuce di paling bawah, Chef? Iya. Gak apa-apa lah, diambil dulu lah ya. Dulu, aman. Sedikit-sedikit itu nggak apa-apa. Kita taruh iceberg lettuce di sini. Baru coleslaw-nya. Nah, sudah ada pertanyaan lain, Chef? Belum. Belum ada, oke, gak apa-apa. Sudah dibantu jawab. Kayaknya ada temannya Chef ini, Erwin Setiawan itu.
kirim salam nanyain chefnya kok nggak pakai masker. Lagi demo kan? Lagi demo ini, jadi nggak masalah. Yang lain ini kan pakai masker teman-teman yang di ruangan ini. Nah, saya punya kentang teman-teman, jadi digoreng aja sekalian. Chef akan banyak sih. Waduh, biar kenyang. Oke, jadi akan kita taruh Cajun sausnya di atas cheese. Diratain aja teman-teman. Oke. Oh, ini jatuh. Gak apa-apa. Kita tusuk supaya dia tidak jatuh ke kanan dan ke kiri. Yang ini juga sama. Tusuk. Nah. Coleslaw mungkin ya. Jadi coleslawnya bisa diganti apa? Terserah teman-teman. Bisa diganti lettuce, tomato, onion. Selada. Ya. Selada mungkin kalau bingung lettuce atau Oh. selada. Bisa pakai selada teman-teman. Ya. Bisa pakai selada, kan macam-macam tuh jenisnya. Jadi terserah. Saya mau jatuh. Waduh. Jatuh teman-teman. Nah. Oke. Nah, misalnya nih teman-teman, kita mau bungkus. Nah, bisa kita pakai tin wall seperti ini. Nah, ini wax paper teman-teman namanya. Bukan majalah yang saya potong ya. Tas bungkusnya gitu beli di mana, Chef? Nah, ada di marketplace teman-teman, di toko-toko online ada, di toko bahan kue harusnya juga ada sih. Jadi bisa dicari aja. Dragon pack. Nah, ini misalnya mau di take away bisa dikasih sedikit di sini. Nah, kurang tinggi kan. Oke. Besaran, Bro. Enggak, tapi ininya hancur. Oke. Kita pindah dulu teman-teman. Ini langsung dimasukkan aja di sini. Nah, Pas kok. kita letakkan ini di sini sausnya. Terus nanti kalau misalnya mau pakai saus tomat, saus sambal bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, Harga jualnya berapa? harga jualnya saya belum ngitung sih teman-teman. Mau jual kayak gitu bisa jual berapa? Kayaknya sini kalau 75.000 tembus. Nah, sebelah sini nanti bisa kita isi kentang atau isi apapun itu, kondimen-kondimen yang kita kehendaki. Kayaknya harus diicip dulu nih. Diicip dulu sama. Mantap. Nah, nanti jadinya teksturnya seperti ini teman-teman. Saya cari fokus. Nah, oh. Oke. Iya. Terus saya. Nggak pakai saus ya?
Nggak usah, gini aja udah enak teman-teman. Jadi udang rambutannya ini nggak kalah sama yang di dimsum itu Mas. Juga enak banget ini. Oke, kentangnya kita goreng dulu. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya, bisa bertanya dulu. Selain kentang bisa ditambah apa lagi? Bisa macam-macam teman-teman. Misalnya ketela yang dipotong straight cut gitu. Terus dia juga bisa digoreng kayak gini. Kalau suka bisa ditambahkan, bisa pakai labu, bisa juga, tapi jangan dikasih nasi ya teman-teman. Kenapa saya nggak boleh nasi? Ini sudah karbo, kenyang makan nasi. Orang Waduh. Indonesia nggak makan nasi itu nggak kenyang ya. Tambah Indomie. Oh, Nah, kasih Indomie. Kasih Indomie goreng gitu saya di sebelahnya mah. Waduh. Sip itu. Top, mantap. Selain kentang bisa ditambah apa lagi sih buat penataannya? Nah, itu seperti tela goreng juga bisa. Labu yang labu ya, orange itu. Pumpkin. Pumpkin, iya pumpkin, labu apa namanya? Labu parang. Labu yang biasanya dipakai kolak itu loh teman-teman. Labu parang, labu parang. Talas bisa, ini bilang pakai talas. Ya jadi intinya ditambahin apa aja terserah teman-teman. Pokoknya doyan aja nggak masalah. Untuk burger, apa bedanya dengan roti manis? Kalau roti manis biasanya lebih lembut lagi teman-teman. Dan burger bar ini cenderung lebih berat adonannya.
Nah, ini ada yang tanya nih, perbedaan mentega putih dengan Prestige. Mentega putih itu shortening teman-teman, berbeda dengan Prestige. Kalau Prestige margarin, dan shortening itu dia lebih tidak beraroma, jadi ya malah nggak ada aromanya teman-teman. Jadi lebih cocok untuk pembuatan roti tawar. Terus rasanya juga tawar kan? Ya, dan rasanya pun juga tawar teman-teman, nggak ada garamnya. Nah, kentangnya sudah siap. Nah, seperti ini. Kita biarkan minyaknya terserap dulu di kitchen towelnya. Setelah itu bisa kita seasoning dengan Cajun Spice. Ini saya bikin sendiri ya teman-teman. Untuk resepnya dimana ada di Instagram saya di bawah-bawah pokoknya. Nah, jadi ini kayak multi purpose, jadi kita bisa pakai seasoning di apapun, terutama yang seafood. Ups, tuh. Nah, kita taruh di sampingnya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, bisa ditambahkan parsley kering di kentangnya juga bisa kalau mau. Selain di packaging, saya sudah siapkan juga untuk diletakkan di piring. Ini agak miring, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Satu-satu. Halo. Apa? UGD-nya full. Ya. Nah, jadi ini hasil demo kita hari ini. Si bapaknya gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman? Nah, ada yang tanya kalorinya. Kebetulan saya juga belum ngitung teman-teman. Kalau misalnya mau dihitung bisa, kan resepnya sudah ada. Bisa tuh dilihat di DKBM namanya. Itu list kalori dari bahan-bahan masakan yang ada pada umumnya. Jadi bisa dicari di Google. Ya, muntah kan berarti kan badannya kan nolak ini. Ada perlawanan. Kok makanya coba rumah sakit mana yang ada yang dokter itu? KNK. Jadi gimana teman-teman? Enak loh ini. Oh iya. Segera dicoba teman-teman. Cobain yang ini
ada yang mau di packaging nih. Dari ruang sebelah kayaknya. Dia suruh ke sini. Tenang aja, bintang tamu nanti dapatnya banyak. Tapi klinik yang kayak puskesmas itu nggak ada kan? Nah, jadi gimana? Ada yang bertanya lagi? Selain kos, mungkin nanti kos akan saya posting deh di Instagram saya, jadi biar enak. Wah, banyak juga customer yang sudah pakai Filma Prestige nih. Nih, Chef. Waduh, langsung. Loh, ini ya, Tulisannya siapa? ya yang nggak datang jangan menyesal ya teman-teman. Kan sudah menawarkan. Nah, oh tapi nanti dulu, masih panas ini, ngembun. Oke, nanti tunggu agak dingin dulu, langsung dah. Ini jangan lupa ya. Oh iya. Sudah di booking. Oke, saya cek dulu burger bannya, siapa tahu sudah bisa di oven. Saya geser dulu karena ternyata burger bannya sudah bisa teman-teman. Oke. Nah, misalnya ada yang tanya indikatornya seperti apa, digoyang aja teman-teman. Nah, ini sudah jigli sekali. Ini berarti bisa. Tapi gimana sih kalau mau dikembangin lagi, dibesarin lagi juga bisa. Saya oles pakai putih telur sisa tadi teman-teman. Jadi dioles saja permukaannya. Mau nggak dioles juga boleh. Berikutnya kita taburi dengan wijen. Mau taburi boleh, mau enggak juga boleh. Wijennya putih apa hitam terserah, sesuai seleranya teman-teman. Chef, ada pertanyaan nih, Chef. Buat olesannya ban ini lebih baik pakai Prestige apa pakai putih telur, Chef? Maksudnya? Pakai Prestige. Mungkin Oh. maksudnya yang itu yang oles butter setelah panggang. Oh, mungkin ya. Maksudnya itu. Jadi pakai putih telur dulu di oven. Nah, setelah keluar dari oven dioles Prestige. Nah, itu boleh. Oke, kalau sudah dirasa rata, bisa langsung kita oven teman-teman. Ovennya berapa lama? 15 sampai 18 menit sesuai dengan oven teman-teman. Nah, kita masukkan. Nah, kita tunggu teman-teman. Tapi sembari menunggu, saya akhiri dulu live hari ini. Katanya nunggu saya kok. Kan saya yang nunggu. Oh iya. Oke, jadi terima kasih sudah join di live hari ini. Oh, masih ada yang tanya ukuran ring berapa? 9 cm. Jadi nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa DM saya atau di Smart Plus langsung. Nanti biar diarahkan ke saya jadi saya bisa jawab. Jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di live berikutnya. Minggu depan. Minggu depan. Oh ya, minggu depan ada Chef Gary yang akan live. Tanggal berapa, Chef? Pokoknya minggu depan seminggu lagi ya. Minggu depan ditunggu aja posternya teman-teman. Pasti menarik kok. Rugi kalau nggak ikut ya kan. Pasti menarik lah.
Nggak mungkin kalau enggak ya. Wes. Oke, Oke. sampai jumpa.